Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrofi SHI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 2 Purworejo. Bapak Ibu yang saya hormati, acara selanjutnya sambutan dari Wakil Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Purworejo, Bapak Wicaksono Puji Basuki, Sarjana Ekonomi. Kepada Bapak Wicaksono Puji Basuki, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang kami hormati Ibu Leni Yuniati, kepada Bapak Asrofi, dan kepada Bapak Anang Arifin. Hari ini beliau bertiga sebagai calon guru penggerak, dan juga kepada Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati pula, juga kepada Ananda kameramen yang kami banggakan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat, ridho, inayah dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pagi hari ini dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo tahun 2023. Mohon maaf karena Ibu Kepala Sekolah sedang ada tugas yang tidak bisa ditinggalkan. Saya mewakili beliau untuk duduk di sini. Dalam hal ini melihat judulnya diseminasi budaya positif, mungkin langsung akan tergambar di benak kita apa-apa yang akan disampaikan, apa-apa yang akan dipaparkan oleh beliau bertiga yang sudah saya sebutkan tadi. Tentu saja akan menggali, memunculkan dan mempraktekkan semua hal-hal positif, hal-hal yang baik yang terkait dengan pembentukan karakter, entah itu pada peserta didik. Syukur bisa satu keluarga SMK Negeri 2 Purworejo. Memang kita berhadapan dengan peserta didik di era katanya generasi apa sekarang? Generasi Z atau udah Z aksen, saya kurang tahu sekarang. Karena ada revolusi 4.0, sekarang 5.0 ya kan, besok sebentar lagi 6.0. Waduh, kita kalau mengikuti angka-angka itu sepertinya bingung ya. Padahal kita yang, kalau saya yang mengikuti ya yang ini, hanya memang yang dihadapi memang sangat jauh berbeda. Karakter peserta didik, tidak hanya karakter peserta didik sebenarnya, karakter teman-teman kita juga, tantangan dunia global memang sangat luar biasa. Apalagi dengan adanya pandemi 2 tahun yang sempat memutus jaring, kalau saya katakan jaringan berkomunikasi, entah itu di dalam dunia pendidikan khususnya dunia kita, bahkan sampai merambah ke dunia sosial kita seharian. Jadi eranya sudah berubah. Untuk itu penting sekali untuk membudayakan budaya positif yang menjadi judul diseminasi kali ini. Harapan kita nanti kita bisa diajak melihat banyak kegiatan positif yang memang harus dilakukan agar tercipta budaya positif di keseharian kita. Intinya monggo kepada bapak-bapak dan ibu yang mengikuti program ini untuk tetap semangat. Syukur bisa memotivasi bapak ibu yang lain yang terutama masih bisa memenuhi syarat, masih fresh ya, dan pemahamannya masih bisa mengikuti IT sekarang. Monggo. Tentu saja imbasnya pertama kepada bapak ibu sendiri, keluarga, dan juga keluarga besar SMK Negeri 2 Purworejo. Saya kira itu saja yang bisa
saya sampaikan, dan kekurangannya mohon maaf dan mohon izinnya. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Purworejo tahun 2023 dinyatakan dibuka. Terima kasih. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada beliau Bapak Wicaksono Puji Basuki SE yang sudah berkenan memberikan sambutannya. Acara selanjutnya doa yang akan dipandu oleh Bapak Fakih. Untuk Bapak Fakih disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita semuanya sejenak menundukkan kepala untuk berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sini doa akan dilaksanakan secara Islam. Bagi yang beragama selain Islam bisa berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wassalamu radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an ashabi. Mau di sini ya, tapi tadi sudah dapat izin kok. Ini sekedar basa-basi aja. Itu Bapak Ibu. Jadi gini. Ini sekarang sudah mulai masuk materi. Jadi begini. Bahwa ketika ini yang biasa saya lakukan setelah saya mengikuti guru penggerak, tapi sebelumnya sama sekali saya tidak memahami dan juga saya tidak melaksanakan yang budaya-budaya ketika saya memimpin pembelajaran, ketika saya mengajar lah gitu. Bahwa kita pada dasarnya itu yang perlu kita pahami, bahwa kita sebagai guru itu pada dasarnya adalah kita itu sebagai pemimpin pembelajaran. Mau dibuat tahu, mau dibuat tempe, siswa kita, pembelajaran kita tergantung buat kita. Mau dibuat suasana menjadi tegang seperti kuburan, mau dibuat suasana menjadi cair seperti pentas, cair seperti ketika ada seorang pelawak kita melihat pentas, atau mau dibuat seperti apa terserah kita, gitu ya. Cuma yang diharapkan dari kurikulum Merdeka yang selama ini saya tahu sejak saya mengikuti pendidikan guru penggerak, itu adalah kita diharapkan untuk membuat siswa kita ketika belajar itu nyaman. Pembelajaran kita diharapkan pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran kita diharapkan adalah pembelajaran yang student center. Oke, Bapak Ibu, sehingga dengan demikian itu ketika kita mau mengajar, yang saya lakukan, saya tidak Bapak Ibu itu sudah master semua. Ini saya baru setahun di sini sudah keminyi. Saya mohon maaf, saya cuma yang saya alami saja gitu. Sehingga ketika saya mau mengajar di kelas itu saya tidak mungkin kemudian langsung hantam ke materi-materi yang akan saya ajarkan, tapi saya harus melakukan sebuah rutinitas dulu, yaitu saya harus mengkondisikan kelas dulu. Siap nggak kelas anak-anak itu ketika menerima pelajaran, materi pelajaran? Satu. Yang kedua, suasana sudah cair belum? Oke? Sehingga mereka itu sudah merasa nyaman belum belajar dengan saya sebagai gurunya gitu. Kalau belum, saya belum akan mulai. Jadi ketika misalnya mereka disuruh tanya atau ada yang presentasi, mereka menjadi tidak ada beban. Itu yang perubahan yang sangat terasa ketika saya menerapkan materi-materi yang saya dapat dari pendidikan guru penggerak. Makanya pertama yang saya lakukan itu biasanya awal itu pasti saya akan membuat suasana menjadi cair,
banyak pilihan Bapak Ibu. Salah satunya adalah barangkali dengan ice breaking. Ice breaking itu menurut saya itu adalah cara yang efektif agar kita untuk kita bisa mengkondisikan anak itu menjadi suasananya menjadi cair gitu loh, tidak kaku, tidak kayak kuburan, tidak itu. Banyak bisa didapatkan dari YouTube, itu banyak, tinggal ice breaking mau yang model kayak apa itu bisa didapat. Gini Bapak Ibu, saya akan mencoba mengambil satu saja ice breaking. Jadi saya mohon Bapak Ibu semuanya, mungkin nanti mulai dari Bu Leni untuk membuat satu kalimat. Jadi kalau ini bukan gergeran ya, tapi ini untuk mengetes apakah siswa itu fokus atau tidak. Jadi nanti kita mulai dengan Bu Leni, ice breaking ini namanya adalah sambung kalimat. Jadi nanti mulai dari Bu Leni membuat satu kalimat bebas. Kata pertama di kalimat Bu Leni harus menjadi kata terakhir di kalimat Bu Leni. Berikutnya harus menjadi kata pertama dari kalimat yang akan dibuat bebas oleh Pak Anang. Itu gitu? Sudah sudah paham gitu? Ya. Siap Bu Leni? Wah, ini mahasiswa yang selalu siap ini. Tepuk tangan dulu untuk Leni. Ayo, Leni bisa dimulai sekarang? Oke, anak-anak sudah siap semuanya? Pinter lagi Bapak Isopo. Oke, ya, silakan. Anak yang mandiri. Mandiri harus dimulai dari kita menciptakan pola hidup. Wajib. Pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat membuat Sehat. Kata bukan subkata. Kata. sehat adalah wajib bagi kita semuanya. Semuanya. Semuanya harus berlaku sehat. Wah, sehat tadi. Gak apa-apa, lanjut aja. Mau sehat nanti. Oke. Aris. Sehat adalah pangan untuk melakukan aktivitas dan kegiatan. Kegiatan. Iya Pak. Ayo, Mica. Ini kurang ajar kepala dengan saya hatinya. Kegiatan ini harus bermuara pada kebaikan. Erika, ayo. Iya, Erika cantik dari mana ya? Ini bapaknya. Mas Guru. Ya. Kebaikan yang kita lakukan kepada teman-teman harus membuat menjadikan motivasi untuk teman-teman. Ya, motivasi. Apa terakhir? Kita. Oh, kita. Yuk, Ica. Kita harus selalu bahagia. Wih, Regi. Iya, jadi cerminkan dengan senyuman. Senyuman, Arum. Senyum kita berikan kepada siapa saja yang kita temui. Temui kita di sana. Temuilah orang-orang yang bisa membuat kita termotivasi untuk jauh lebih baik. Oke. Dari mana ketemu dengan senyuman. Ya. Ya. Ambil dulu ya. Bukan Mbak kesana. Kita sepakati yang ada di sini ya. Nanti banyak ada yang Kita ada bicara dulu.
Oke, tepuk tangan dulu untuk kalian semuanya. Ya, anak-anakku semuanya. Untuk yang berikutnya, Bapak akan mengabsen kalian. Sebelumnya mungkin saya perlu klarifikasi. Saya biasanya mulai sekarang ketika mengabsen tidak sekedar mengabsen Bapak-bapak, Ibu-ibu, tapi saya kalau mengabsen itu biasanya ada pesan-pesan yang harus masuk di setiap anak yang absen. Sebenarnya begini. Tapi itu ide saya aja sih. Barangkali kalau nanti ada yang mau menerapkan atau cocok, silakan aja kalau barangkali ada. Saya biasanya ketika setiap anak yang saya panggil, silakan sambil menyebutkan apa. Jadi tidak hanya sekedar mengabsen. Itu saya lihat di YouTube masalahnya. Terus saya tiru itu. Kali ini Bapak, Ibu-ibu, jadi biar ada tambahan. Jadi ngabsen nggak sekedar nama gitu. Karena kan menyebut nama aja kan bukan ngabsen, lama juga. Jadi paling tidak ada pesan atau nilai yang bisa menjadi nilai tambah bagi anak-anak. Anak-anakku semuanya, nanti kalian ketika yang saya panggil namanya, karena saya mengajar PAI, nanti silakan disebutkan satu tokoh Muslim untuk siswi Kitim. Silakan tokoh Kristen, Kristen atau Katolik? Oh, sami mawon. Satu tokoh agama yang sama gitu. Yang nanti jadi silakan pilih satu tokoh. Kalau sudah disebutkan temannya jangan disebutkan lagi. Oke ya. Jadi biar karena gini Bapak Ibu, ternyata anak-anak itu pada nggak tahu sejarah sekarang. Tokoh-tokoh itu mereka nggak begitu paham. Bayangkan ngeri loh. Hasyim As'ari pendiri NU, Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah, mereka nggak paham siapa itu. Oh. Makanya barangkali dengan cara ini itu menjadi perbendaharaan mereka menjadi minimal mengingatkan gitu. Jadi gitu nggih. Dan nanti tolong Bapak Ibu, dan tolong anak-anakku semuanya, nanti ketika menyebutkan sambil digambarkan satu kalimat saja. Oke ya, siapa tokoh yang dipilih? Oke? Terserah misalnya tokohnya bebas. Kalau yang Bapak Ibu yang Muslim berarti tokoh Muslim. Kitim berarti tokoh yang non Muslim, Kristen gitu, entah atau Katolik. Oke? Sudah siap? Anak-anakku semuanya? Siap. Ya, oke. Saya panggil namanya ya. Anang. Tokohnya siapa? Gambarkan satu kalimat aja yang minimal mewakili, menggambarkan. Saudara jaga menyebarkan agama Islam. Penyebar agama. Caranya yang unik ala Jawa sehingga masyarakat Jawa mudah untuk menerima. Oke, Leni. Oh ya, namanya siapa? Oh, Siti Khadijah. Oke, Ummul Mukminin gitu ya. Oke, Wicak. Oke. Ini pinter. Oke. Salah satu wanita yang sangat istimewa kepada Allah. Oke. Oke, bagus. Aris. Apa Aris? Wali. Beliau adalah seorang senopati dari Kerajaan Demak. Maaf, siapa namanya? Syekh Maktum Wali. Oh, Maktum, Syekh Maktum. Oke. Beliau ini seorang senopati dari Kerajaan Demak yang diberi tugas untuk siar agama Islam di wilayah Purwokerto. Nah, kebetulan sekolahannya saya dulu itu di samping daripada makam beliau. Wis, luar biasa, berarti familiar ya. Setiap hari itu hampir tidak pernah sepi dari yang namanya kesiaran. Oke, luar biasa. Aris. Pakai. Oh ya, siapa itu Pak? Ya, itu adalah seorang tokoh agama di daerah Kemundilan Magelang yang menggunakan agama Islam di wilayah Magelang dan sekitarnya. Oh, Magelang dan sekitarnya ya. Oke, berikutnya Kitim. Yusuf itu adalah seorang yang sangat-sangat
kok namanya bukan Yusuf di oh ini Pak Sobi. Oh sama gini. Nah, cuma beda anu aja ya, beda sudut pandang gitu ya. Oke, berikutnya terus Erika. Ya. Oke. Umar bin Khattab. Umar ya? Oke, Umar itu terkenal karena ketegasan. Ketegasan. Kalau Abu Bakar terkenal karena kebijaksanaannya. Ya. Ya, bagus Erika. Aisyah binti Abu Bakar. Aisyah. Ya. Oke. Aisyah binti Abu Bakar, dia adalah istri Nabi yang perempuan yang paling banyak merawikan hadis. Oke, bagus. Sunan Kudus, Pak. Oh ya. Nama aslinya Ja'far Shadiq. Beliau yang mengeksekutor Ki Ageng Pengging atau Syekh Siti Jenar. Oke, bagus. Diperkenalkan dengan membagikan itu alamat. Oke, bagus. Arum? Siti Maryam, Ibu Nabi Isa, seorang wanita yang sangat menjaga kesuciannya dan hati. Oke, terakhir Anissa. Rabia Al-Adawiyah. Rabia Al-Adawiyah. Terpenting yang menegaskan kecintaan akan Tuhan. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Bapak, saya kembali lagi, nyawa saya kembali lagi ke yang real. Bapak, Ibu, jadi barangkali perlu kita pahami bahwa setiap siswa itu punya potensi yang luar biasa. Yang itu sudah taken for granted, sudah wajib takan kepada setiap insan ya, setiap manusia ya. Permasalahannya bagaimana lingkungan bisa menuntunnya untuk menjadi potensinya itu menjadi keluar. Kalau di filosofi KHD itu gambarannya adalah bahwa siswa itu bagikan benih. Kalau di KHD seperti itu mendeskripsikannya bahwa siswa itu sebagai benih. Kita guru itu posisinya adalah sebagai petaninya. Benih itu kalau hanya ditanam aja, kalau tidak dirawat oleh petani, jadi tidak akan jadi menjadi tanaman yang berkualitas gitu. Tapi harus dirawat, harus disemprot barangkali, harus tanahnya digemburkan. Kalau ada hama-hama harus barangkali dihilangkan hamanya dan sebagainya. Itulah fungsi kita sebagai guru bapak ibu-ibu yang tugas kita adalah menuntun siswa kita untuk menjadi untuk mencapai kehidupan yang untuk mencapai kebahagiaan yang real atau kebahagiaan yang maksimal. Itu filosofi dari KHD. Bapak Ibu, mungkin kita apa sih budaya positif itu yang hari ini kita diseminasikan? Pada dasarnya adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan dan juga kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis. Menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Begitu logika berpikirnya tentang budaya positif yang ada di sekolah. Bapak Ibu, mungkin saya lanjutkan dulu. Ini sama dengan yang tadi sudah disampaikan. Pada dasarnya adalah ada beberapa poin yang akan menjadi ini sekedar untuk pendalaman ya. Jadi ada beberapa tema kunci yang perlu kita pahami untuk memahami budaya positif. Ada di situ perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, restitusi atau posisi kontrol di sini. Posisi kontrol itu berkaitan dengan bagaimana sih posisi kita sebagai guru memposisikan
kita terhadap apa yang dilakukan oleh siswa. Yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu Bapak Ibu, keyakinan kelas itu terus terang ini khas CGP, khas penggerak banget, pendidikan guru penggerak. Sebelumnya saya tidak pernah dengar, saya tidak pernah, baru saya dengar ini, apa sih kok keyakinan kelas, kok keyakinan sih, keyakinan kan keimanan. Saya tadinya gitu ya, ternyata bukan arahnya ke keyakinan keimanan, bukan. Keyakinan itu arahnya adalah sesuatu yang kita sepakati bersama oleh siswa. Itu ya Bapak Ibu. Apa sih esensi atau filosofinya? Gini, peraturan itu Bapak Ibu, ketika kita ada suatu kerjasama untuk membuatnya, itu filosofi yang saya tangkap nih. Ketika sebuah peraturan, kok itu ngadunya siapa? Antara kita dan siswa. Kalau kita dan siswa kita membuat peraturan bareng, kita susun bareng, itu punya kecenderungan itu akan ditaati bersama. Makanya nanti di kurikulum merdeka itu ketika kita mau mengajar, itu kita dianjurkan untuk membuat kesepakatan kelas. Begini, contoh, sebelum saya masuk ke materi, saya akan buat kesepakatan kelas. Mungkin ada beberapa poin di situ. Salah satunya yang pertama adalah kita mulai belajar tepat waktu. Setuju anak-anakku semuanya atau kita tawarkan ke mereka apa kesepakatan yang mau kita buat. Pertama, tentang waktu, coba gimana waktu? Kita tepat waktu. Mereka pasti akan semuanya juga nanti akan konsekuen. Itu sudah saya praktekkan, dan sudah saya praktekkan, dan mereka punya kecenderungan konsekuen gitu loh. Ada beberapa kelas yang menurut saya kelas kuburan lah, kalau saya bahasa kasar saya itu sudah, kenapa kok saya mengatakan kuburan dalam tanda kutip, sudah tempatnya di sisi sini, saya ngajarnya siang, kebetulan anak itu anak yang kedua, saya tidak menyebutkan jurusannya, tapi kan jurusan kan ada 1, ada 2 di Rombel ya, di tingkat, saya nggak sekolah tingkatnya juga. Tapi saya mengajar itu saya harus perlu trik khusus agar anak-anak itu bisa connect. Mungkin Bapak Ibu juga mungkin saya yakin juga merasakan juga. Dalam semua kelas yang Bapak Ibu ajar, itu ada satu kelas yang barangkali agak perlu ekstra gitu ya. Ya, kebetulan di sebelah sini kelasnya panas, saya ngajarnya siang. Mungkin pelajaran sebelumnya saya nggak begitu tapi kok itu berkaitan juga gitu loh. Pokoknya sangat tidak kondusif lah untuk belajar gitu loh. Itu perlu ekstra betul saya untuk membuat suasana menjadi dan setelah saya praktekkan, alhamdulillah mereka walaupun belum sesuai yang saya idealkan gitu ya, yang saya inginkan, tapi minimal paling tidak kalau dibuat rating itu sudah saya kenal 80 lah, saya sudah dapat 80% lah kira-kira dari bagaimana anak, walaupun masih ada juga mungkin anak yang mungkin karena kondisi dia itu kondisi tidak stabil atau masih juga anak yang kadang tidur. Tapi kita buat, makanya kita buat dengan kesepakatan itu. Itu satu tadi kesepakatan, contohnya adalah dengan tadi waktu. Yang kedua, kalau ada yang kedua apa ya contohnya ya? Ya kalau ya Kak, Oke, yang kedua misalnya tidak boleh bermain HP. Ya, sama, saya juga sama kayak gitu. Kecuali ada keperluan yang memang itu berkaitan dengan pembelajaran. Setuju anak-anakku semuanya atau bahkan barangkali dari usul mereka. Gitu ya. Yang ketiga misalnya gimana kalau ada yang ngantuk? Ayo, kalau ada yang ngantuk, cuci muka. Tulis, yuk kita tulis. Kalau saya biasanya pakai HP, udah saya ketik. Kemudian saya tawarkan mereka, ini kesempatannya kayak gini cocok gak? Gitu loh, kita bahas satu-satu. Kalau ada yang ngantuk, cuci muka. Mereka otomatis mereka ketika sudah mulai ngantuk, dia akan keluar, cuci muka. Terus cuci gudang, Pak. Cuci gudang. Itu ibu-ibu yang mulai itu. Ibu-ibu dikasih uang, colke nang Mr. DIY sana, ya. Cukup paham ya.
Wah, ini kok curhat di diskriminasi ini gimana? Waduh. Ini aja ada mak-mak dan ada calon mak-mak di sana yang sedang nyoteng nih, Wah. Oke, tekan pola. Oh, kesepakatan kelas. Ada lagi misalnya, kalau jam terakhir kita sepakati kita nanti mau pulang jam berapa. Wah, tapi kalau di guru penggerak ini kita masih tetap dalam koridor kira-kira masih ada di dalam lingkup peraturan yang rasional. Kalau saya biasanya anak-anak ada yang minta jam 16:04. Padahal beberapa kelas malah minta jam 3:30 gitu loh. Kelas saya juga gitu, Pak. Saya nggak ngerti apakah menyalih atau tidak, tapi katanya bilang kelas lain juga gitu loh. Pada nanti nggak nyaman ya salah aja ya udah. Saya nggak ngerti boleh atau nggak di sini karena saya baru gitu kan. Jadi tapi intinya esensinya, filosofinya adalah ketika pembelajaran itu bagaimana kita mengkondisikan agar suasana itu menjadi nyaman untuk guru dan nyaman untuk siswa. Oke ya, Bapak Ibu, itu filosofi dasarnya atau esensi ketika kita memimpin atau menyelenggarakan sebuah pembelajaran. Oke, kita lanjut dulu Bapak Ibu. Itu berkaitan dengan gambaran seputar keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Sebenarnya bukan itu yang keyakinan kelas. Kalau itu kan tadi kesepakatan ya. Keyakinan kelas itu yang mungkin tadi Bu Laini juga sudah menyampaikan. Itu yang sifatnya adalah sesuatu yang akan kita pegang tapi sifatnya universal. Kalau itu tadi kan sangat teknis, beda ya. Beda rasanya itu ya. Kalau yang kesepakatan tadi itu adalah sesuatu yang teknis. Tapi kalau keyakinan kelas itu bedanya adalah universal sifatnya. Contoh, keselamatan itu kan kemana-mana. Lari-lari mungkin ketika basah itu kan berubah dengan keselamatan. Tapi kita pegangan kita, anak-anak itu ketika sudah punya keyakinan kelas, itu menjadi yang kita pegang itu adalah keselamatannya, bukan bentuk aturan-aturannya. Beda ya? Ya, ketika yang kita pegang adalah keyakinan kelasnya, sesuatu yang universal, contohnya universal yang lainnya adalah menghormati. Luas banget itu. Teknisnya gimana? Kita menjadi kalau marah-marah kepada teman jadi nggak boleh. Kenapa? Kita punya keyakinan kelas. Apa itu? Saling menghormati. Berikutnya lagi contohnya apa? Tadi keselamatan sudah, kesehatan ya, menjaga kesehatan mungkin ya. Ya, menjaga kesehatan. Ketika COVID misalnya, otomatis kalau ada anak yang tidak pakai masker, otomatis bagaimana keyakinan kelas yang sudah kita buat atau kita sepakati? Kan kita kembalikan itu. Oke, Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, yang seketika restitusi. Ini saya baru halaman kedua nih. Ini biar Bapak Ibu gambarannya biar tahu dulu lah, nanti sekilas saja lah. Seketika restitusi ini itu adalah sebuah metode atau teknik bagaimana kita menyelesaikan sebuah masalah yang dibuat oleh siswa. Berarti ada segitiga itu kan ada segitiga gitu. Apa yang harus step-step apa yang harus kita lakukan? Step-step apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kesalahan yang dibuat siswa. Contoh, ada anak yang sering melakukan pelanggaran ketika datang terlambat misalnya. Bagaimana kita mendekati anak itu biar anak itu juga yang diinginkan itu kan sesuai dengan yang mana ya, yang jadi yang ekstern dan intern, yang motivasi ya. Yang motivasi perilaku itu yang ideal. Itu motivasi perilaku itu kan ada dua. Motivasi yang tadi sudah disampaikan Bu Laini. Satu motivasi dari eksternal di luar dari kita ini, dan yang berikutnya adalah motivasi yang dari intrinsik dari kita sendiri yang muncul. Yang eksternal itu ada dua.
Yang pertama karena motivasi orang kemudian melakukan sesuatu gitu loh. Yang eksternal itu ada dua. Yang pertama adalah karena hukuman. Nanti orang tidak melakukan sesuatu karena takut dihukum. Ini ideal tidak ideal. Mengapa? Karena dia tidak melakukan sesuatu karena dia takut dengan hukuman. Motifnya itu. Yang kedua, orang motivasi melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu adalah yang kedua karena penghargaan. Ini menjadi kemana-mana tuh. Ternyata ini yang juga selama ini tidak saya sadari, bahwa ternyata memberikan penghargaan kepada anak itu setelah kita dapat materi ini ternyata memang ada sisi negatif, gitu ya. Contoh Bapak Ibu, anak saya sendiri. Anak saya sekarang kelas 2 SMK di sana di Godian di Jogja. Itu ikut paskibraka sejak kelas 1. Ketika kelas 1 dipilih jadi paskibraka, mewakili sekolah ke kecamatan, dapat uang. Senangnya minta ampun, dapat uang. Terus berikutnya, setelah itu dia tidak mau mengikuti kegiatan yang lainnya. Karena apa? Kegiatan lainnya tidak dapat uang. Jadi kalau mau dikirim nggak mau dia. Ini kan jadi oke. Dan dia mau ikut kegiatan hanya paskibraka. Kenapa? Dapat uang. Wah, ini salah kedaten ya begini. Kegiatan lain pun ketika saya suruh ikut, saya kasih uang, nggak mau dia. Itu barangkali efek yang sangat kerasa yang sudah saya alami Bapak Ibu. Sekarang kelas 2, kemarin Agustus ikut. Udah persiapannya luar biasa, dia pantang semangat. Kenapa? Dia akan dapat uang nanti. Dan ternyata betul dapat uang sesuai yang dia inginkan. Tapi sayangnya kegiatan lain nggak mau ikut. Kenapa? Nggak dapat uang dari sekolah. Nah itu yang barangkali itu contoh real yang saya alami. Saya yakin Bapak Ibu punya pengalaman-pengalaman yang lainnya. Barangkali nanti bisa di-share. Saya sudah 40 menit. Bapak Ibu, itulah kira-kira motivasi perilaku. Oke, langsung akan saya percepat aja. Karena tadi saya kira sudah tidak perlu. Apa ini? Olah profil pelajaran Pancasila. Tadi sudah disampaikan Bu Leni. Profil pelajaran Pancasila itu ini dimensi. Kalau kemarin yang disampaikan Bu Widayati, yang kemarin Bu Widayati itu dimensi itu masuknya itu dimensi profil pelajaran Pancasila. Ada 5 dimensi. Karena kemarin otomatis barangkali saya yakin Bapak Ibu ada yang tahu ada yang nggak tahu gitu ya, istilah dimensi, elemen, subelemen. Nah itu dimensi itu yang 6 ini. 6 itu apa? Yang pertama ini iman, bertakwa kepada Tuhan, akhlak mulia. Yang kedua itu adalah yang ini, berkebinekaan global. Itu dimensi sekali lagi. Yang ketiga itu adalah gotong royong. Yang keempat apa ini? Kreatif. Yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Mandiri. Ini masing-masing ada elemennya. Yang nanti kalau kemarin itu jadi P5 itu ya, P5 itu. Nanti masing-masing elemen itu ada lagi turunannya sub-elemen. Saya juga baru agak memahami kemarin, makanya saya masih mau belajar tentang itu. Karena terus terang kurikulum Merdeka juga saya harus belajar dari nol lah kira-kira. Jadi itu ya Bapak Ibu, ini perubahan paradigma belajar. Saya melihat kata ini, keywordnya adalah di sini, diferensiasi. Itu nanti istilah yang kemudian akan menjadi sangat penting dan sangat seksi untuk kemudian terus dibicarakan di dalam kurikulum Merdeka. Apa diferensiasi ini? Pada intinya adalah setiap anak kita harus memahami bahwa setiap anak itu berbeda karakter, berbeda dari mana mereka datang, dari mana mereka datang itu berarti mereka sudah punya membawa problem masing-masing dari rumahnya masing-masing. Mereka juga belum lagi ke takdir mereka, bakat turunan dari mereka dari orang tuanya yang masing-masing mungkin punya berbeda.
Itu yang harus kita pahami sehingga kita tepat untuk memperlakukan mereka gitu loh. Kira-kira mungkin mudah-mudahan seperti itu, saya tidak salah. Saya lanjut Bapak Ibu, disiplin saya kira tidak perlu saya sampaikan. Ini masih teori. Karena ada waktu 15 menit, kita nanti ngobrol-ngobrol saja. Barangkali ada penting. Ya, ini sepertinya harus sedikit saya kupas lagi, karena memang kebutuhan dasar manusia, orang melakukan sesuatu itu karena saya yakin mesti ada alasan. Pertama, alasannya adalah karena yang paling mendasar itu adalah karena survival, yang putih tengah itu, survival. Yang kedua itu karena seakan jarum jam. Yang kedua adalah karena love and belonging, yang kasih sayang dan rasa diterima. Orang barangkali melakukan karena motifnya adalah karena dia kurang kasih sayang. Sangat mungkin itu. Yang ketiga itu karena mungkin kebebasan, freedom, kebebasan. Yang berikutnya itu adalah karena untuk barangkali orang melakukan sesuatu itu adalah karena untuk fun, untuk karena kesenangan. Dan yang terakhir itu adalah power. Kalau saya kritisi itu, kok saya lebih senang menggunakan istilah kekuasaan, bukan penguasaan. Ya terserah Bapak Ibu mau pakai yang mana, tapi semua saya tengok di Kurimus itu juga menggunakan penguasaan. Kok penguasaan sih? Nah, saya kok lebih senang kekuasaan. Saya yakin mereka punya alasan. Saya akan makhluk lemah. Oke, jadi itu ya Bapak Ibu. Sehingga ketika seorang anak melakukan sesuatu kesalahan, kita yakini semuanya pasti mereka punya alasan. Ketika mungkin Bapak Satpam itu misalnya membentak dan sebagainya, saya yakin mungkin punya alasan. Dari pagi mungkin tidur kurang, malam di jalan, di tengah jalan kayak gitu nggak mudah itu. Itu saya yakin punya alasan masing-masing, sehingga barangkali kita memang harus bijak ketika memperlakukan suatu case gitu loh, suatu kasus lah. Kita harus mungkin memang bijak, kita harus mengerti. Makanya nanti akan muncul segitiga restitusi ini yang nanti di akhir ini, yaitu bagaimana teknik yang kira-kira ideal untuk menyelesaikan sebuah perilaku salah yang dibuat oleh siswa. Gitu. Apa sih yang harus dilakukan? Ternyata memang begitu triknya gitu. Oke, saya lanjutkan dulu. Ini nggak usah, ini kasuistis yang tadi sudah selesai. Tadi sudah survival tadi, motivasi belum. Oh, ini sudah juga saya sampaikan tadi, motivasi eksternal internal. Yang paling intinya yang paling bagus itu adalah yang ini, motivasi intrinsik. Jadi orang itu karena kesadaran sendiri melakukan sesuatu, bukan karena hukuman, bukan karena penghargaan, bukan karena dipanggil ke depan dapat hadiah. Mati saya, nanti dia dikunyah-kunyah Bu Ica. Tapi lanjutkan saja Bu, saya dukung Bu. Oke, yang berikutnya, ini tadi sudah hukuman, konsekuensi. Ya, restitusi. Apa sih restitusi itu? Ini sudah saya sesuaikan dengan saya cari di materi. Jadi proses untuk intinya adalah gini, karena nanti ada beberapa lagi sampai di terakhir, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi siswa kita ciptakan kondisi dia untuk nanti benar-benar dia itu sudah siap kembali ke habitatnya, kira-kira kalau dibantu seperti itu. Sehingga dia sudah siap untuk kembali bergaul dengan teman-temannya. Oke, 3 menit lagi, 10 menit untuk tanya jawab. Ya, ini sudah saya ambilkan Bapak Ibu di materi. Jadi barangkali ternyata bahwa terkadang memang penghargaan itu contohnya yang contoh dari anak saya tadi. Ketika seseorang diberi penghargaan atau dipuji di depan orang banyak, maka orang lain akan merasa iri. Betul juga gitu ya. Ketika teman saya kok dikasih, saya nggak dikasih,
di alam bawah sadar itu kok saya enggak ya, gitu ya kayaknya ya. Dan sebagian dari mereka akan tidak menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Itu memang ada teori menurut sopo jenenge wong wedok orang barat lah. Pokoknya saya lupa memang teori pendidikan kira-kira seperti itu. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Maksudnya ini itu adalah tidak ada motivasi dari dia sendiri. Kalau yang motivasi yang muncul dari dia sendiri ketika nggak dikasih gitu. Yang berikutnya, penghargaan menciptakan persaingan di dalam kelas, dan persaingan itu menciptakan kecemasan bagi siswa. Ada sesuatu yang tidak nyaman. Kok saya melihat di sini kok teori ini kok sangat perasa gitu ya, sangat menjaga perasaan anak lah kira-kira seperti itu. Yang terakhir adalah mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapat penghargaan akan mencoba. Maksudnya begini, mereka yang tidak percaya bahwa mereka yang tidak punya harapan untuk mendapatkan penghargaan, maka mereka akan berhenti mencoba. Ngapain, nggak ada gunanya. Anak teman saya udah pinter-pinter kok, saya nggak akan mungkin bisa mendapatkan hadiah, penghargaan dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Masih lagi 1 menit. Penghargaan atau menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dengan sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua pasti akan merasa paling nyaris dapat 1 lagi, saya udah ranking 1 gitu kan. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, maka Anda merasa ada perasaan bersalah gitu ya. Ya ini nanti penting untuk disampaikan karena nanti ada hubungannya dengan teori-teori yang berikutnya. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Ya, ini yang motivasi intrinsik. Ini yang diharapkan setiap anak itu ketika melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu berasal dari memang motivasi dari diri dia sendiri, bukan karena takut hukuman, bukan karena dapat penghargaan dan sebagainya, tapi muncul dari dalam diri seseorang. Sehingga anak belajar misalnya itu karena memang dia pengen apa gitu, dia pengen menjadi, misalnya dia pengen sesuatu yang dia pengen pinter dan sebagainya. Gitu ya Bapak Ibu ya. 5 posisi kontrol, saya kira tadi sudah kita bahas ya, tidak perlu saya sampaikan. Intinya ada 5 orang yang posisi yang menghukum, kemudian membuat merasa bersalah, tadi sudah dikupas teman. Nah, ini yang barangkali perlu saya sampaikan. Selama ini terus terang Bapak Ibu, bahwa saya memposisikan siswa entah di Batam atau di sini itu sebagai teman. Ternyata itu secara umum ya, secara umum, saya tidak bicara ideal gitu juga kemarin katanya nggak benar juga gitu ya. Tapi secara umum yang paling, nah ini kondisi normal yang paling diharapkan adalah sebagai manajer. Saya terus terang selama ini memposisikan siswa ketika ngajar itu sangat kerap. Tujuannya apa? Tujuan biar saya nggak ada jarak lah kira-kira logikanya seperti itu. Ternyata itu juga saya baru sadar, ternyata iya siswa itu kok kayak setengah hati kayak melakukan apa yang saya maui lah kira-kira seperti itu. Memang yang paling saya menyimpulkan kesimpulan saya ini dari setelah saya mempelajari ini, memang yang paling bagus menurut saya itu adalah kita tidak terlalu nganut dengan siswa. Ini ada siswa juga. Tapi kita tetap memposisikan diri kita sebagai guru. Tidak kemudian kita ngakrab banget sebagai, mungkin di kondisi-kondisi tertentu itu iyalah, dalam kasus-kasus tertentu ke anak atau ke apa, kita memang perlu menjadi penghukum, pembuatan bersalah, tapi saya bicara secara general, secara umum. Tetap kita harus barangkali, saya sudah mencoba itu, sejak saya belajar ini saya coba, saya akan sedikit menjaga jarak dan saya akan menjadi berpuasa sebagai seorang guru, bukan sebagai teman yang akan ngakrab dan sebagainya. Karena ternyata imbasnya anak itu menjadi kok kayak setengah menyepelekan lah kira-kira. Betul ya? Melunjak lah kira-kira seperti itu. Anak jadi ngomongnya kadang terlepas gitu. Karena mereka sadar bahwa ini teman saya secara di alam bawah sadar mereka. Gitu ya Pak Ibu. Ya, saya lanjutkan. Ini tidak perlu.
masih kurang. Ya, ini sepertinya keyakinan kelas. Ini perlu kita sedikit kita kupas. Ini sudah saya munculkan juga bahwa apa sih keyakinan kelas itu? Yang ini baru saya dapat ketika di guru penggerak, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati baik secara tersirat maupun tersurat, terlepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Mau di situ ada muslim, ada non-muslim, ada dari suku manapun, harus bisa merangkul semuanya di dalam, karena sifatnya adalah kebajikan yang bersifat universal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Kenapa? Yang dipinginkan di sini bukan peraturan, tapi keyakinan, gitu ya. Karena kalau peraturan barangkali adalah kita punya tatib. Tatib itu yang buat kecenderungannya adalah sekolah. Siswa suka nggak suka, mau tidak mau harus, kalau mau menjadi siswa SMK 2 dia harus tanda tangan untuk siap melaksanakan tatib. Kayaknya seperti itu ya Pak Wicak ya. Kayaknya kalau tatib gitu. Ya, keyakinan telah bersifat abstrak daripada peraturannya rinci dan konkret. Ini untuk kita membedakan, merasakan bedanya antara peraturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan universal. Oke? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak negatif. Jadi tidak ada yang negatif. Tidak ada tapi, tidak pakai tapi gitu ya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak, mudah diingat dan dipahami oleh warga kelas. Contoh, taruhlah buat 5 atau 6. Contohnya tadi saling menghormati. Yang pertama keselamatan misalnya. Yang berikutnya saling menghargai atau menghormati. Terus menjaga kebersihan atau apa. Oke ya. Yang terakhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Keterlibatan dari semua warga sekolah, karena ketika semuanya terlibat, sekali lagi adalah bahwa mereka akan cenderung untuk konsekuen dengan apa yang sudah dibuatnya. Bapak, Ibu-Ibu, kurang 5 menit, jadi saya harus membuka. Mohon maaf, saya putar dulu video yang saya buat. Kemudian nanti saya minta tanggapan dari video yang saya buat, tanggapannya. Monggo mau jelek, bagus atau mau dikritisi, saya minta tanggapan dari Bapak, Ibu-Ibu. Atau juga barangkali ada yang mau kita bahas selain dari itu. Karena saya sebenarnya planning bayangan saya akan membahas tentang selama ini ada masalah di sekolah kita, yaitu banyaknya anak yang kesurupan. Itu budaya sekolah yang menurut saya perlu kita dudukkan. Bukan masalah ini orang yang guru agama, bukan masalah ini orang yang bisa tapi ini ada, karena saya melihat itu adalah ada akar di situ yang tidak hanya, kalau hanya sekedar menyembuhkan itu menurut saya pada di permukaan saja, tapi ada yang lebih mengakar dari anak itu. Kenapa kemudian menjadi anak itu seperti itu? Tapi waktunya jelas tidak penting, Bapak Ibu. Mohon maaf, ini videonya. Kayaknya gitu.
ini nggak perlu restitusi, ini bukan sudah hidup. Mana ini Pak? Ini ya. Oh, saya sudah pakai itu. Sudah saya kirim ke situ. Sudah. Cuma tadi biar ini saya belum mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asrofi SHI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari SMK Negeri 2. Video berikut adalah praktek penerapan strategi restitusi untuk menyelesaikan permasalahan siswa di SMK Negeri 2. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa seketika restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Terdapat 3 tahapan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas dilakukan dengan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Pada tahap validasi tindakan yang salah dilakukan dengan prinsip bahwa setiap perilaku pada dasarnya dalam rangka untuk memenuhi suatu kebutuhan. Guru bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Pada tahap menanyakan keyakinan dilakukan dengan cara murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu menaikkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Mohon maaf kalau dulu ketika berakting ternyata lebih bagus anak, aktingnya daripada guru. Iya Pak, habis kesal Ternyata anak Pak. pinter-pinter ya. Dika berkali-kali memfitnah saya Pak, padahal saya tidak melakukan yang dia tuduhkan. Padahal tagnya ada 1 di laptop. Ya wajar lah, kalau Bapak ada di posisi kamu pasti Bapak juga marah. Lalu apa yang sudah Raya lakukan pada Rika? Saya marahi Pak di depan teman-teman, sampai saya menggebrak meja Pak. Oh begitu ya.
Pasti kamu berbuat seperti itu karena ada alasannya ya? Iyalah Pak, saya kan tidak melakukan yang dia tuduhkan Pak. Ya wajarlah kamu marah karena Raya tidak melakukan yang mereka tuduhkan. Bapak menghargai kamu tidak melakukan yang lebih dari itu, misalnya menampar atau memukulnya. Sekarang coba kita pikirkan sama-sama, apakah tindakan Raya marah-marah dan mengebrak meja sudah sesuai dengan etika kita bergaul dengan teman? Menurut Raya, kira-kira apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati dan menghargai antar teman Pak. Oke, menurut Raya, saling menghargai dan menghormati itu penting tidak Raya? Penting Pak. Kita baru sadar setelah jadi kan, ya kok yang ini? Itu penting menurut Raya, berarti etika apa yang seharusnya dilakukan ketika Raya sedang marah? Harus lebih sabar Pak. Oke, berarti Raya bersedia memperbaiki masalah ini kan? Bersedia Pak. Oke, kemudian apa yang akan Raya lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya akan lebih bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang memfitnah saya, maka saya akan meminta klarifikasi dengan baik. Tepat sekali tindakan kamu Raya. Tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali belajar di kelas ya. Baik, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azara Putri Anjani dari kelas 11 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru agar saya dapat mengendalikan diri dari amarah karena perilaku teman sekelas saya. Saya harus banyak bersabar dan menghormati teman-teman saya. Kasus kedua. Lintang, tadi Bapak mendengar laporan dari guru Piket. Katanya Lintang sering datang terlambat ya? Iya Pak. Seingat Lintang, sudah berapa kali Lintang terlambat? Sudah 5 Udah malu ya. Selain terlambat itu suatu kesalahan. Iya Pak. Oke, baik Lintang, berbuat kesalahan itu tapi setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan. Akan tapi yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha untuk memperbaikinya. Gimana? Setuju? Setuju Pak. Oke, sekarang Lintang, kita cari solusinya bersama ya. Iya Pak. Lintang sering datang terlambat, itu Bapak yakin pasti ada alasannya. Ya Pak, saya sering begadang jadi kurang tidur. Oke, Lintang tahu peraturan kelas yang sudah kita sepakati kan? Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai nggak dengan peraturan kelas kita? Tidak sesuai. Bapak Ibu, nanti setelah ini langsung sambungan kesimpulan dari Bu Ica. Silakan disampaikan apa kesimpulan materi dalam nanti setelah itu kita berdiri. Untuk Lintang ke depannya. Penting Pak, karena disiplin membuat saya tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Menghargai waktu itu kan penting dan sangat bermanfaat untuk kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita juga dapat melatih rasa kepedulian kita. Iya Pak, saya menyesal sering datang terlambat dan saya mohon maaf sekali Pak. Ya Lintang, sikap yang baik itu sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang sudah Lintang lakukan agar tidak datang terlambat lagi sampai ke sekolah? Ya gimana coba? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak begadang lagi agar tidak terlambat sampai sekolah. Oke, baik Lintang, kamu sudah menemukan solusinya sekarang. Dan coba, Bapak juga akan bekerja sama dengan orang tua kamu agar Lintang tidak datang terlambat lagi. Oke, sekarang kembali ke kelas ya Lintang ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lintang dari kelas 11 Manajemen Perkantoran dan Layanan Bisnis 3. Terima kasih Pak Guru, saya senang sekali diajak diskusi untuk menemukan
permasalahan siswa di sekolah. Salam program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, jadi demikianlah pemaparan tentang budaya positif di SMK Negeri 2 Purworejo yang sudah saya sampaikan. Terakhir sebelum saya tutup, saya mohon kepada Bu Ica untuk membuat sebuah refleksi atau barangkali mungkin bahasa lainnya kesimpulan ya, atau apa yang mau dikatakan lah berkaitan dengan setelah mendengarkan, bukan mendapatkan ya, setelah mendengarkan materi yang tadi saya sampaikan. Monggo Bu Ica. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bapak Asrofi kepada saya. Di sini banyak sekali pelajaran yang bisa saya terima dan kemudian nanti mungkin akan saya terapkan dalam pembelajaran saya. Hanya saja di sini saya masih bingung ya, karena kalau menurut pandangan saya apa yang disampaikan tadi dari segitiga restitusi itu memang ya benar-benar bagus. Hanya saja ketika saya pikirkan di mana saya terbiasa dengan keyakinan bahwasanya dalam membiasakan orang itu kita menggunakan basyir wa nadhiro atau itu tadi hadiah atau reward dan juga hukuman. Nah di sini ya memang benar kalau kita menggunakan itu di akhirnya baru kita temukan bahwa ada nilai negatifnya ya Pak di sini, bahwa kebiasaan-kebiasaan itu menimbulkan yang seperti itu. Hanya saja dengan segitiga restitusi ini kalau saya masih belum mengerti bagaimana efektivitasnya, lalu bagaimana penerapannya supaya benar-benar bisa menjadi efektif sehingga nanti akan menimbulkan kebiasaan baru dan yang berefek lebih baik daripada basyir wa nadhiro itu. Nah kemudian nanti kemungkinan saya ke depannya saya akan mencoba untuk menerapkannya dan saya akan mencari cara bagaimana supaya segitiga restitusi ini benar-benar bisa bermanfaat untuk menjanjikan pembiasaan baru di SMK Negeri 2 Purworejo ini sehingga nanti akan menimbulkan sesuatu yang lebih positif lagi di SMK Negeri 2 ini. Sepertinya hanya itu saja Pak yang mau saya sampaikan. Terima kasih. Tadi nggak salah. Terima kasih. Menurut saya mungkin singkat saja. Jadi kalau saya begini Bu Ica, saya juga harus bersikap juga dengan apa yang sudah saya terima gitu, yang sudah saya dapatkan. Kalau saya kasus kayak misalnya di Doorpress itu ya, kalau saya lanjut aja. Yang paling tahu adalah kita. Cuma menurut saya setelah kita mendapatkan ini kita menjadi tahu batas. Kita menjadi sadar sadar akan sehingga ketika kita mau melangkah berikutnya kita itu sudah tahu rambu-rambunya lah kira-kira seperti itu. Yang paling tahu di lapangan itu adalah kita sendiri pelakunya. Ini kan barangkali barangkali ini sekedar rambu-rambu yang secara mungkin ketika sudah teknis di lapangan itu mungkin dengan kondisi, dengan suasana kebatinan dan sebagainya itu yang paling tahu adalah kita sendiri yang melakukan di lapangan. Cuma memang kita harus akan sadar akan rambu-rambu sehingga berikutnya itu kita menjadi tahu batas-batas tertentu. Mungkin menjadi tahu efek kemana-kemananya kita tahu walaupun kita masih sama gitu. Menurut saya gitu kok bisa kok. Jadi tidak kemudian kok enggak menurut saya. Oke, mungkin itu saya Bapak Ibu. Mungkin nanti karena masih ada semua maaf Bapak Ibu. Jadi hari ini waktunya menjadi tersandra di
oleh kita bertiga gitu ya. Atau mau makan lagi? Walah punya mau nih. Oke, mungkin kurang lebihnya mohon maaf dari saya cukupkan dengan sebuah pantun. Siang hari makan kuaci, makan bareng sama Ibu Asih. Cukup sekian presentasi dari saya pada hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk semuanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.